sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Membangun desa wisata, lestarikan budaya kearifan lokal menjadi tema kita malam hari ini dalam dialog Energi Sukses Bisnis. Tentu saya tidak sendiri, seperti biasa sudah didampingi oleh Coach Margetti Herwin atau Coach Getty yang sudah ada di studio Pro 3 RRI. Malam Coach. Selamat malam Mas Rudi, selamat malam pendengar Pro 3 yang setia di acara Energi Sukses Bisnis. Sehat ya Coach ya? Malam Sehat, ya. Alhamdulillah. Dan ini tema yang menarik sekali nih Coach. Ya. Artinya membangun desa wisata, melestarikan budaya kearifan lokal. Karena bagaimana sebuah desa itu bisa berdaya, memiliki potensi, kemudian diangkat, dan tentu ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat, dan tentu juga menjadi nilai penting bagi kita untuk keberhasilannya. Yes, jadi hari ini saya mengundang narasumber yang luar biasa, langsung dari Yayasan Bali Kunasanti, Desa Selat di Karangasem Bali, Kabupaten Karangasem Bali. Jadi ini saya mau sharing kepada para pendengar RRI Pro 3 bahwa membangun sebuah bisnis itu harus sinergi dan itu dalam ekosistem yang memang diatur dan bisa bekerja sama di situ. Tumbuh bersama. Ini ada contohnya. Tanpa kesinergitas itu sulit untuk bisa terwujud ya. Saya udah undang kemarin UKM dari beberapa daerah dan ini ada satu daerah di Bali gitu ya. Dan ini ada Pak Lanang ya. Selamat malam Pak Lanang. Yang sudah tersambung melalui aplikasi. Pak Lanang. Selamat malam Pak Rudi dan Coach Getty. Malam Pak Lanang. Ya, ini saya perkenalkan dulu untuk pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net ini. Bapak Igusti Lanang Mulyarta. Beliau adalah pendiri Yayasan Bali Kunasanti, Jorotumbuk Desa Selat Karangasem Bali, yang telah berhasil membangun desa wisata dan berperan dalam melestarikan budaya kearifan lokal. Iya, serta mengembangkan usaha UKM sekitar Desa Selat Karangasem Bali. Yes. Ini yang menarik ini Coach. Iya. Apa ya, dari awal pembukaan di perbincangan kita, apa yang bisa menjadikan trigger dalam perbincangan sebelum nanti kita berlanjut ke depan ini? Iya, jadi para pendengar atau mungkin dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, insya Allah akan mendapat inspirasi. Bagaimana usaha, kerjasama, upaya gitu ya, untuk benar-benar mengangkat ya sebuah desa sehingga menjadi pusat wisata di daerah tersebut, dan itu akan menumbuhkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini yang perlu dicontoh, dan beberapa daerah di Indonesia tuh punya potensi seperti ini. Tapi sinergisitas itu yang harus mulai dibangun dari sekarang. Nah, langsung saja kita ke tamu kita ya, ke Pak Lanang. Pak Lanang, mungkin di awal bisa Bapak sampaikan kepada kita semua di sini, apa sih yang menjadi visi dan misi ketika melakukan atau mengembangkan Yayasan Bali Kunasanti untuk dapat mengembangkan budaya lokal setempat, Pak? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya ngasih masukan sedikit dari sisi judul, mohon maaf nih. Jadi yang menjadi tujuan kita utama, pertanyaan ada sebenarnya bukan bicara bisnis, tapi lebih ke arah pelestarian budaya dan alam. Nah, bisnis itu adalah bonusnya. Gitu. Jadi visi utama itu sebenarnya adalah pelestarian budaya dan alam. Nah, dan itu yang kedua baru bicara bisnisnya ngikuti. Jadi menjadi visi kita adalah bagaimana melestarikan. Nah, kenapa ini muncul? Ya, saya lahir di kampung di sini. Nah, saya meninggalkan Bali hampir 35 tahun. Dari mulai kuliah, kerja dan sebagainya, ada 3 yang men-trigger saya. Jadi yang pertama, secara pribadi saya ngerasa ada yang terusik dalam diri saya. Seperti ada yang masih kurang dalam hidup, itu yang satu. Selalu mengganggu dalam pikiran. Nah, yang kedua, yang menginspirasi orang tua saya, karena orang tua saya dulu punya usaha di desa yang sangat sosial, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga belajar spiritual, pelan-pelan saya belajar spiritual. Itu juga ada pembisik lah seperti itu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berbuat sesuatu yang biar hidup lebih berarti. Nah, karena hidup itu ada bicara 3 aspek ya, ada bicara fisikal, bicara ekonomi, ada mind, bicara budaya, bicara edukasi, dan juga spirit. Nah, hidup itu akan sangat berarti kalau bisa membalance 3 hal ini.
Nah, itu yang men-trigger kami sehingga kami pulang ke kampung mencari sesuatu apa yang perlu kita lakukan. Akhirnya saya bikin 2 entitas. Yang pertama bicara yayasan, karena kita memang niat untuk berbuat sesuatu di desa. Yang kedua saya membangun social enterprise, jadi PT yang bergerak di bidang sosial, tapi itu usaha. Nah, karena di sini yang pertama kali kita tentukan adalah tempatnya dulu. Jadi saya tentukan tempat, setelah itu kita susun visi misinya, udah itu values yang kita membangun di sini dan sebagainya. Akhirnya kita dapat konsep, akhirnya kita berdirikan yayasan dengan istri terutama, dan yang kedua dengan keluarga. Yang kedua baru kita bicara perusahaan. Nah, perusahaan di sini karena mayoritas adalah pertanian, nah sehingga kita akan fokuskan di usaha pertanian sama ekonomi kreatif. Itu yang men-trigger sehingga program sosial yang kita lakukan pertama sekali adalah kita menggarap siswa di desa, jadi SD, SMP, SMA. Kita lakukan survei apa sih yang kira-kira mereka minati gitu. Nah, muncul pertama yang budaya itu tari, ternyata tari. Akhirnya kita nyari guru tari. Yang kedua bahasa Inggris, ternyata peminat yang kedua. Kita bikin les, cari guru bahasa Inggris. Sampai sekarang ada 12 jenis aktivitas budaya dan pendidikan di sini, dan semuanya free, semuanya sosial. Terus sudah itu baru kita bicara bagaimana pengembangan berikutnya, baru kita bicara usahanya. Mulai dengan bentuk koperasi, udah itu kita menggandeng Subak di sini, organisasi petani, udah itu kita menggandeng desa adat di sini. Jadi semua benar-benar sinergi, sehingga apa yang kita harapkan sampai detik ini udah sesuai dengan tracking lah. Termasuk yang minggu lalu kita juga salah satu destinasi yang dikunjungi oleh delegasi WWF. Jadi World Water Forum juga hadir ke Jerotumbuk. Wow. Itu kira-kira gambaran garis besar seperti itu. Ya. Berapa lama menjalankan misi untuk pelestarian budaya lokal tersebut, Pak? Saya mendirikan yayasan Agustus 2020. 2020. Sekitar 3,5 tahun yang lalu. Mungkin Agustus ini 4 tahun. Itu mulai saya mendirikan yayasan, mulai beraktivitas. Nah, di samping kita juga membangun, ada 3 areal di sini kita bangun. Yang pertama rumah adat Bali. Yang ini nanti kita juga punya tujuan untuk melestarikan tradisi budaya di rumah. Yang kedua ada bangunan untuk social activity, kayak pendopo seperti itu. Nah, kita juga bangun office, kantor untuk kita bisa bekerja, ada perusahaan, ada ruang kerja, ada ruang meeting. Dan yang ketiga adalah tempat akomodasi. Yang awalnya sebenarnya bukan kita bicara untuk di rental gitu ya, tapi memang niat untuk teman-teman, sahabat, keluarga yang mau bermalam. Di sini akhirnya sekarang jadi tempat usaha jadinya. Wow. Nah itu kira-kira 4 tahun dah kira-kira mulai start kita usaha. Iya, iya. Jadi saya ketemu Pak Lanang ini pas pandemi ya Pak Lanang ya. Ya 2020 saya ketemu Pak Lanang itu baru, dan itu niat Pak Lanang bicara baru. Ya, baru. Itu terus setelah itu Pak Lanang bangun yayasannya, dan dari situ mulai kelihatan tumbuh. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Lanang ini bisa dilakukan oleh siapapun. Iya, tapi coach, mungkin juga tidak semudah itu ya untuk bagaimana mengubah pola pikir masyarakat setempat. Ya kan, untuk bahwa kita memiliki potensi yang besar. Paling tidak mengedepankan atau melestarikan budaya lokal ini menjadi nilai tambah yang lebih. Nah, ini perjuangan untuk menuju ke arah sana, Pak. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal sendiri bahwa kami memiliki potensi yang besar untuk hal itu. Nah, ini yang tantangannya di sini. Dan beruntung kami kan lahir di sini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah
yang kita approach itu dengan aktivitas sosialnya itu menurut saya kena. Karena kita tulus dengan niat tulus untuk membangun desa dengan aktivitas. Sekarang udah hampir 250 anak-anak itu belajar seni budaya di sini. Hampir tiap hari ada aktivitas, mulai dari dan tidak hanya memberikan bekal kepada anak-anak, dan orang tuanya juga sangat appreciate daripada anak-anak yang bermain gadget gitu. Nah, di sini bisa nari Bali, bisa main gamelan. Nah, termasuk pelestarian ada berapa yang langka. Contohnya adalah nulis aksara Bali. Wah, ini susah. Nah, itu terus terang kalau nggak udah punah. Mungkin di Jawa yang orang sebut dengan Ono Coroko, di Sunda Ana Caraka, nah di Bali ada Ene Cereke. Itu kita latih adik-adik dari SD sampai SMP sampai SMA untuk belajar menulis sampai belajar menulis di lontar. Wow. Jadi ada berapa anak didik kita udah dapat juara 3 se-provinsi Bali. Nah, Agustus ini pun kita akan adakan lomba tingkat kabupaten tentang menulis aksara Bali dalam lontar. Kita akan lakukan seperti itu. Biasa. Jadi untuk membuat biar lebih masif gemanya terhadap pelestarian lontar atau menulis aksara Bali. Ini kan berarti. Nah itu jadi. Ya, silakan Pak. Jadi benar-benar kita fokus kepada usaha, hasilnya kita serahkan yang di atas. Itu filosofi kita. Jadi kita niat yang tulus, kita fokus, dan syukur selalu ada support dari mungkin alam semesta yang memberikan jawaban, dan akhirnya dapat dukungan dari semua pihak. Itu. Dan sekarang banyak sekali anak-anak, malah beberapa kita ini juga tuh agak tahan-tahan juga tuh karena jadi ini kita takut kapasitas nggak mencukupi untuk latihan dan betul. Tapi demikian coach secara tidak langsung itu kan pasti akan juga memberikan nilai tambah ekonomi. Ya kan. Nah, tadi yang disebut Pak Lanang ada bonusnya sebenarnya. Atau aktivitas bisnisnya. Nah, bagaimana nih potensi aktivitas bisnis yang bisa dijalankan? Apa yang dilakukan Pak Lanang adalah memperbaiki atau menciptakan sebab sehingga akibatnya datang. Dalam sebuah kehidupan yang paling utama adalah kita ngebangun nilai-nilai dulu. Bahwa masyarakat kita, nenek moyang kita itu punya nilai-nilai yang luhur di semua wilayah di seluruh Indonesia. Dengan bukti-bukti budaya, bukti apapun yang dilakukan di masa lalu, itu nilai-nilai kita luar biasa. Baru turun kepada namanya budi pekerti, perilaku. Baru tata kehidupan. Tata kehidupan ini adalah akibat jika nilai-nilai nggak dibangun. Jika perilaku itu nggak diajarkan. Sebab akibat tadi. Kita nggak bisa lepaskan kepada, perkembangan budaya begini, perkembangan kehidupan begini. Nggak bisa. Kita ini punya nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Pak Lanang ini ahli di korporasi. Dia punya pengalaman banyak. Dia balik ke desanya. Dia bangun desanya dengan pengalaman yang dipunya. Sehingga masyarakat desa itu punya arah gitu dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini harus ada Pak Lanang harus ada di setiap daerah di Indonesia supaya menjadi pusat wisata, pusat budaya, pusat perbaikan alam semesta ini, karena memang sekarang ini apa yang terjadi di langit itu yang terjadi di bumi gitu. Jadi kalau kitanya udah nggak punya nilai-nilai yang baik, ya bumi ini, alam ini juga akan memberikan hal yang tidak baik kepada kita. Itu udah ada di kepercayaan kita dari dulu gitu. Artinya nilai-nilai itu kita tata terlebih dahulu, nanti akan akibatnya akan datang yang memberikan dampak positif dari nilai-nilai yang kita bangun tadi. Kalau nggak kita, siapa lagi? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri, dan ini terjadi gitu. Ini ada buktinya. Ada kondisi yang harus dilakukan sehingga akhirnya semua bisa menikmati hasilnya. Tapi harus konsisten, komitmen, kan gitu kan? Nah, ini yang dicontohin sama Pak Lanang, makanya hari ini Energi Sukses Bisnis menghadirkan Pak Lanang untuk sharing supaya kita mendapatkan hal yang sebenarnya kita sudah punya kekayaannya, cuman kitanya yang belum kaya, gitu aja. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan kembali. Nah, Pak Lanang dari proses 4 tahun tadi bagaimana berjuang dengan penuh tantangan untuk melestarikan budaya lokal. Dan tadi dikatakan Coach Getty bahwa ada hal-hal tentu yang bisa memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Aktivitas yang khususnya ke ekonomi, ini apa yang berdampak atau dikatakan bonus ini, Pak Lanang?
Nah, kalau yang ekonomi, ya, saya ada beberapa hal yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kalau yang hubungan dengan budaya, itu ada beberapa udah ada impact-nya. Yang pertama, udah mulai banyak yang tertarik datang ke sini. Salah satunya ya kemarin ada delegasi datang ke sini hampir tiap hari selama seminggu. Nah itu akan ada dampak ekonominya, baik kepada kita sendiri maupun kepada masyarakat. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kepada adik-adik ya yang beraktivitas di sini. Itu mendapatkan dampak juga. Di samping untuk nilai pendidikannya lebih baik, pembentukan karakter lebih positif. Jadi itu bukan nilai bukan uang, tapi nilai values, edukasi, karakter dan sebagainya itu juga terbangun saya lihat. Nah yang ketiga adalah karena udah mulai kita kedekatan dengan masyarakat sekitar sini, kita mulai menggali potensi apa yang ada. Nah akhirnya menemukan salah satunya misalnya ekonomi kreatif. Nah, kita lagi planning untuk pengembangan ekonomi kreatif. Nah, yang kedua, pendidikan, budaya. Nah, kebetulan istri saya juga punya jaringan internasional. Nah, udah mulai sekarang ada beberapa institusi, lembaga di luar yang mau belajar budaya ke Bali. Wow, ini luar biasa. Nah, di Bali dan kemudian udah MOU signing dengan kita. Jadi dia ada grup dari Amerika mau belajar budaya 5 hari di sini, sekian orang. Ada yang scientist bikin event di Bali, nanti one day tournya ke kita, ada 100 orang. Udah mulai kedengeran dan akhirnya dapat respon yang positif. Itu dampak ekonomi pasti ada. Nah termasuk, kita juga meng-create sesuatu yang baru. Contoh, koperasi tadi saya sebutkan. Nah, kondisi mayoritas adalah pertanian. Nah, kita bikin koperasi pertanian. Kita yang mendorong, memfasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Itu. Yang kedua, ya dengan dampak ekonomi, dengan ada tamu dan sebagainya, bisa meningkatkan catering untuk masyarakat di sini. Semua kita libatkan pihak masyarakat di sini. Baik. Cateringnya. Ya. Terus sudah itu ada lagi kita sedang kerjasama dengan Jepang untuk bukan akan lagi, sudah kita lagi bikin lembaga pendidikan latihan kerja, sudah buka hari kemarin ya, dan targetnya adalah melatih masyarakat di Bali umumnya atau di Karangasem khususnya untuk berlatih bahasa Jepang, untuk melatih kerja, dan ada kesempatan kerja ke Jepang dengan biaya yang sangat rendah. Itu yang kita sudah mulai buka. Kerjasama dengan pihak Jepang. Jadi banyak kesempatan dengan kita udah ada apa yang kita lakukan, jadi seperti bola nih, gelinding ini. Ya. Baik, kita ke pendengar dulu nih, Coach Keti dan juga Pak Lanang ya. Sudah ada dua pendengar, Pak Taufik di Bali, kemudian Pak Timbar di Atambua. Selamat malam Pak Taufik. Halo, selamat malam. Ini suara narasumber tidak kedengaran sama sekali. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi saya mau ini kan masalah ini dari dulu kan Indonesia terkenal dari adat istiadat dan selalu berinteraksi dengan adat ketimuran, sopan santun. Jadi sopan santun ini sudah hilang begitu saja. Karena disebabkan oleh pendidikan PMP itu kalau dulu ya P4 itu dihilangkan begitu saja di pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi lah begitu. Jadi menurut saya masa kalah sama orang Barat, excuse-nya kan bagus. Sebelum bicara sama orang-orang kalau sudah excuse me kan gitu. Oke, gitu kan. Kepada pemerintah yang akan datang bagaimana sekiranya ini sangat perlu sekali pelajaran dari SD. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik ya. Nanti mungkin ditanggapi untuk apa yang disampaikan Pak Taufik. Kemudian Pak Timbar di Atambua. Selamat malam Pak Timbar. Selamat malam Bung Jenny. Selamat malam. Dengan Rudi Pak Timbar. Dengan Mas Rudi. Ya. Silakan Pak Timbar. Jadi begini, intinya itu bagaimana sekarang mengkolaborasikan sistem berbudaya. Baik berbudaya dari pemangku adat, pendidik, maupun pemerintah. Sehingga kolaborasi itu bisa memadai sehingga mendapatkan suatu
akses peningkatan berbudaya. Nah, sekarang ini kan kita lihat itu kan pada semuanya mau bundar semua. Karena apa? Karena aspek-aspek paradigma pergeseran semua nilai-nilai esensi itu tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan dari mana? Pihak-pihak yang terkait. Nah, ini harus perlu ditinjau, dilihat, dan ditingkatkan kembali. Ya. Mungkin hanya itu saja, Bang. Terima kasih Pak Tibar ya, selamat malam. Nah, kalau Coach mungkin juga sekaligus menanggapi. Ini kan pelajaran baik sekali ya, yang disampaikan Pak Lanang. Bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, melestarikan nilai-nilai itu, kemudian ada manfaat ataupun dampak ekonomi bisa kita ambil. Bagaimana dengan konteks di kota-kota besar? Apakah ini bisa diduplikasi atau dijalankan seperti itu? Jadi gini, kesibukan dalam mencari uang. Di mana uangnya juga nggak datang. Kenapa? Karena semua orang sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia lupa rezeki yang datang karena dia kuat secara internal. Dia punya nilai-nilai yang bagus, dia punya budi pekerti, dia punya kemampuan dalam belajar, dalam mengajar, dalam berbagi. Ya, ini yang bagi sebagian orang. Coach, gak usah terlalu teori Coach katanya ke saya. Kita ini butuh uang. Bagaimana caranya saya dapetin uang? Kata dia gitu. Loh, bagi saya gini, uang itu bukan yang kita cari. Uang itu yang kita dapatkan dengan kita mengubah diri kita dari habit kita yang saat ini kita rasakan itu adalah yang terbaik. Cari dong yang lebih baik. Human capital itu ya? Yes. Modal diri kita ini apa? Jangan puas dengan apa yang Anda punya saat ini. Sehingga Anda selalu mengeluh, Anda mendapat kekurangan dari income Anda. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk merubah kemampuan, merubah potensi yang ada dalam diri Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Karena kita tidak akan pernah bisa mengontrol eksternal kalau internal kita nggak kuat. Kalau internal kita kuat, eksternal itu bisa kita kontrol. Ini yang bagi sebagian orang berpikirnya terbalik. Coach, jangan terlalu banyak ngajarin deh, padahal saya nggak ngajarin. Coach, jangan terlalu banyak ngatur deh, padahal saya nggak ngatur. Pertanyaannya simpel yang saya tanya. Apa impian Anda ke depan? Sehingga impian itu membuat kita punya motivasi. Jangan dibalik. Jangan ditanya, apa motivasi kamu untuk dapat impian? Bukan, terbalik. Apa motivasi Anda? Apa impian Anda? Sehingga Anda termotivasi. Banyak yang balik. Apa motivasi Anda untuk mencapai impian? Itu terbalik. Apa impian kita untuk kita punya motivasi? Untuk kita memiliki motivasi. Iya. Sehingga banyak orang, Coach, saya tuh nggak sempat mimpi, saya nggak sempat punya impian. Orang hidup aja setiap hari susah, Coach. Semua bekerja, semua mahal. Itu adalah impact yang sebabnya tidak pernah Anda ubah. Menarik nih. Tapi ini ingin juga kita dengarkan dari Pak Lanang. Apa yang menjadi impian Pak Lanang dan juga yayasan sehingga terus muncul motivasi untuk membangun ke depan ini, Pak? Oke, kalau impian saya ini yang saya belajar tentang hidup manusia, ada 4 aspek dalam kehidupan manusia. Ada physical, itu ekonomi. Yang kedua ada edukasi, pendidikan, mind. Yang ketiga ada heart, itu ada bicara budaya, ada bicara sosial di situ, dan yang keempat adalah bicara spirit. Spirit itu adalah apa sih ultimate goal dalam hidup, kan itu yang nah, kita pengennya balance. Nah, selama ini orang tuh banyak nggak balance, hanya ngejar uang, lupa dengan yang lain, atau sebaliknya orang ngejar impian dalam arti spiritualnya, mungkin tiap saat dia sembahyang, lupa ngejar untuk perutnya. Nah, kita pengennya balance dalam hidup, itu satu. Yang kedua, kita pengen untuk ultimate goal-nya, kita pengen bermanfaat orang lain. Itu mimpi kita. Jadi saya senang, saya bahagia kalau melihat orang lain itu senang. Kita senang kalau bisa membantu orang lain membuat lebih baik. Itu mimpi kita. Makanya kalau saya ngelihat anak-anak itu bisa belajar menari dengan semangat, happy sekali. Ya, itu bisa membantu masyarakat di sini. Kita rutin. Jadi setiap 3 bulan kita punya donor darah program, udah hampir ke-12 kali nih. Jadi setiap 3 bulan kita adain. Karena kita pengen membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi itu mimpinya. Semakin bisa membantu orang lain, sekecil apapun,
ini kita, itu mimpi kita di situ. Ya, itu semakin banyak yang bisa dibantu, semakin baik. Itu mimpi saya. Yeah. Dan saya rasakan mungkin walaupun belum sempurna, masih banyak gitu, tapi kita ngerasa udah ada setitik harapan lah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu mimpi saya. Oke. Baik, kita ke pendengar lagi nih. Boleh silakan. Ada Pak Rubin di Brebes, Jawa Tengah. Malam Pak Rubin. Selamat malam Mas Rudi. Iya, silakan. Apa yang mau disampaikan ini? Ada Coach Getty, ada Pak Lanang di Bali. Jadi masalah mimpi tadi, ya memang kita punya mimpi. Tapi saya juga pernah mendengar itu kalau dalam hukum kausalitas, hukum karma. Ya. Salah seorang yang pernah psikolog yang saya baca, yang namanya siapa itu, Tuan Rudolf Emerson apa siapa, yang mengatakan angan-angan. Jadi hatilah dengan angan-angan Anda, karena angan-angan Anda akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu berangan-angan yang positif, hasilnya akan positif. Ya. Barangkali begitu. Terima kasih Ansen. Terima kasih. Terima kasih Pak Rubin, memvisualisasikan. Yes. Silakan, mungkin Coach, apakah ini juga salah satu cara yang baik untuk kita mewujudkan apa yang tadi kita impikan sehingga muncul motivasi untuk mencapai impian itu? Apa yang ada saat ini mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu nggak ada. Ya. Pesawat. Orang berpikir bagaimana pesawat itu membantu orang itu cepat berpindah. Dan orang pada saat itu yang punya pemikiran itu dianggap gila. Nggak mungkin, karena memang teknologinya belum ada. Tapi pemikiran itu udah ada. Handphone. Dulu itu bawa handphone itu seperti bawa batu bata, berat. Gede banget ya. Telepon satelit mahal pula, bayar pulsanya mahal, kita mau telepon ke luar negeri itu biayanya besar gitu ya. Muncul handphone sekecil-kecilnya. Hari ini saya telepon, orang di belahan dunia manapun bisa menerima dalam saat yang sama. Nah, itu semuanya dari pikiran tuh, Mas Rudi. Nah, jadi hati-hati dengan cara Anda berpikir, karena itu akan menjadi kenyataan. Itu ada bukunya, Law of Attraction. Kita track apa yang kita pikirkan. Kalau kita selalu berpikir problem, yang datang problem. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang positif dalam hidup kita, berpikir tentang kesehatan, berpikir tentang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu jelas ya, ayatnya yang saya pahami itu jelas. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Lanang tadi, bahwa kalau kita punya niat baik, kalau kita punya impian, cukup deh bermanfaat buat orang lain, saya sudah bahagia. Orang itu menangkap pesan kita walaupun tidak mengerti, tapi dia bisa merasakan. Sehingga orang baik berkumpul dengan orang baik. Orang yang akan sukses berkumpul dengan orang-orang yang memang mau sukses. Bagi orang-orang yang tidak sepaham, tidak sevisi, mereka memang tidak cocok berada di kita. Mereka juga nggak nyaman karena kita mengumpulkan orang-orang yang memang mau berkembang. Energi spirit positif seperti Pak Lanang tadi katakan itu harus terus kita sampaikan ya. Body, mind, heart, and spirit. Body itu kita kenal namanya physical quotes. Mind itu kita kenal dengan intelligence quotes. Yang namanya heart itu namanya emotional quotes. Yang namanya spirit itu kita kenal namanya spiritual quotes. Body, mind, heart, and spirit. Yang namanya heart and spirit itu kita kenal namanya ESQ. Emotional, spiritual quotes. Jadi itu yang harus kita bangun. Baru impact-nya body and mind tumbuh. Body and mind kita rasakan manfaatnya. Jadi sebab kita itu ada di heart and spirit. Akibatnya body and mind yang akan tumbuh. Datangnya ya rezeki. Semua hal yang membuat kita terus tumbuh. Sehingga kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang punya value yang sama. Insya Allah kita sejahtera. Semesta bekerja ya. Semesta bekerja. Baik. Nah ini menarik ini. Pak Lanang, bagaimana prinsip itu akan terus terjaga, dimiliki juga oleh lapisan masyarakat lainnya? Impian kemudian memunculkan motivasi, tetap terus berjuang ataupun mengedepankan perjuangan yang sudah Pak Lanang bangun bersama dengan yayasan ini, Pak. Jadi saya dari konsep tentang energi, saya yakin dengan bicara masalah energi,
Jadi bicara energi, bicara vibrasi, bicara frekuensi. Itu saya lagi mendalami spiritual nih. Jadi hukum alam itu memang ada, itu nyata sekali. Jadi apakah bicara hukum tarik-menarik, law of attraction, apakah hukum karma, cause and effect, apakah hukum vibrasi, hukum frekuensi, itu ada. Nah, semakin kita bisa mendalami tentang hukum alam, kita akan tahu rahasianya tentang keberhasilan. Jadi sebagai contoh misalnya, jadi tempat yang kita lakukan di sini kan salah satu tempat yang benar-benar untuk kita mengabdikan untuk hal yang positif. Nah, kegiatan yang ini contoh aja kegiatan sini adalah kita ada yoga, ada meditasi, ada healing. Nah, kita udah punya ada mungkin sekitar 100-nya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini beryoga bersama, ada juga healing bersama, dan juga ada meditasi. Nah, ini di samping kita fokusnya untuk komunitas di sini, nah juga menarik tamu-tamu juga datang ke sini. Pada saat tamu datang sini atau nginep di sini, dia ikut beryoga, ikut bermeditasi. Walaupun kita belum punya programnya, ke depan kita akan bikin program khusus. Jadi program khusus meditasi, yoga, kita lagi susun programnya untuk jadi seperti program. Makanya kenapa kita ada satu brand yang kita mau bikin adalah Juru Tumbuk Culture and Retreat. Jadi tempat untuk retreat. Jadi nanti next kalau udah program jadi, kita akan mengundang masyarakat siapapun untuk datang ke Juru Tumbuk, stay di sini berapa hari. Setelah itu akan mendapatkan pencerahan baik secara fisik, baik secara emosional maupun secara spiritual. Itu kita inginkan seperti itu. Jadi ke Bali tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya datang ke Kuta. Nah, kalau belajar tentang Bali, datanglah ke sini. Itu kita inginkan dan melibatkan masyarakat lokal di sini. Ya. Ada keterlibatan gitu. Itu misi kita seperti itu. Baik. Sekaligus sebagai penutup ini, Coach Katie. Yes. Kita di masyarakat perkotaan mungkin kita kan nggak memiliki potensi budaya seperti di Bali. Kita masyarakat urban. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan dan juga menanamkan nilai-nilai tadi sehingga memberikan dampak yang positif untuk kita dan lingkungan kita? Seperti apa nih? Ya, jadi pelatihan-pelatihan atau mungkin seminar atau workshop tentang bagaimana membangun potensi diri itu mungkin perlu banyak kita ikuti saat ini. Karena itu yang sudah kita tinggalkan. Dan ya mungkin kalau dari segi keagamaan ada sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi bagi orang-orang yang kehidupan di kota besar ini ya dengan segala macam hiruk pikuknya, kita mulai melihat bahwa apa yang menjadi potensi dari value dari masyarakat kota nih ya, masyarakat kota dengan kita kalau di sini ada namanya Car Free Day atau hal-hal yang sifatnya culture untuk membangun culture kota itu seperti apa, menghindari polusi, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang bensin, menggunakan listrik, itu adalah upaya masyarakat kota untuk membangun sesuatu yang bisa menjadi inspirasi orang yang mungkin membutuhkan tadi perubahan dari kehidupan. Ya. Sehingga kita belajar dari alam itu jangan dilawan gitu ya. Kita benar-benar menjaga semua hal yang kita lakukan sebagai seorang mungkin manusia modern. Kalau di kota selalu bilang manusia modern. Padahal di desa juga sama. Kita bilang dia manusia modern, cuman dia tinggalnya di pedesaan. Justru sekarang sudah banyak orang-orang kota kalau liburan dia ke pedesaan. Dia mencari suasana yang berbeda dari suasana mereka sehari-hari bekerja. Jadi ini sudah mulai kelihatan. Makanya peluang-peluang itu ada. Kata Pak Lanang tadi jangan cuma jalan-jalan kalau datang ke daerah wisata, tapi daerah wisata itu harus bisa membuat sebuah pembelajaran. Karena memang budaya kita luar biasa. Kita ada mungkin 300 budaya ya kalau dihitung itu ya. Dengan beberapa provinsi, wilayah, kota. Potensinya cukup besar. Iya. Tetapi kita bagaimana mengedepankan nilai-nilai tadi untuk menciptakan sebuah ekosistem yang positif. Ini mudah-mudahan menjadi catatan penting juga Pak Lanang ya buat kita semua. Apa yang sudah disampaikan Pak Lanang menjadi spirit juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Lanang. Terima kasih Pak Lanang sudah bergabung sama-sama dalam perbincangan kita. Sukses terus untuk Pak Lanang dan juga yayasannya.
dan juga untuk masyarakat di desa setempat, Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Pak Lanang. Malam, Pak Lanang. Terima kasih, selamat malam. Ya. Coach, terima kasih juga Coach sudah memberikan pencerahan perbincangan yang sangat menarik, menyadarkan kita bahwa ternyata sekitar kita itu ada hal-hal positif dan diri kita memiliki resources yang cukup besar, memiliki modal yang cukup besar untuk bisa berkembang lebih maju lagi ke depan. Terima kasih. Minggu depan pasti lebih asik lagi nih. Minggu depan saya akan undang dari desa wisata dari daerah lain. Simak terus karena energi sukses bisnis akan menjadi energi luar biasa buat diri Anda untuk sukses di bisnis. Oke. Coach Getty, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Pak Lanang, terima kasih. Dan pendengar, terima kasih untuk partisipasi Anda. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.